Kenapa sedekah subuh itu dianjurkan dalam Islam? Waktu yang paling tenang, saat niat masih jernih dan hati belum sibuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Sedekah subuh bukan soal besar kecilnya nilai, tapi soal kesungguhan dan keikhlasan. Sedekah yang kecil jika dilakukan terus-menerus bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diminta langsung memberi yang besar, bahkan 2 atau 5.000 rupiah bila rutin dilakukan, Allah bisa jadikan jalan kebaikan yang luas. Dari kebiasaan kecil inilah masjid banyak yang terbangun, santri dan masyarakat yang terdampak kekeringan memiliki air bersih melalui sumur-sumur bor, dan banyak generasi bangsa memiliki pendidikan dalam hidupnya yang layak. Inilah cara umat membangun peradaban, pelan, istiqomah, dan bersama. Mari kita hidupkan sedekah subuh sebagai amal pribadi dan juga sebagai haji yang mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Duna riya'in au sum'atin au mubahatin. Tanpa ada riya, tanpa sum'ah, tanpa membanggakan. Haji yang mabrur itu tidak ada upaya untuk meninggikan dirinya, tapi dia meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajjul ladzi yuthmiru fi sulukil hajj. Haji yang bisa membuahkan aktivitas yang dilakukan oleh para jamaah haji, sehingga dia terbawa dengan aktivitas hajinya. Maka dia serius ketika melakukan haji. Dia lakukan haji dengan penuh semangat. Fa ya'udu ba'dahu aktsara taqwa. Maka saat dia kembali setelah haji, lebih banyak bertakwa, wassalahan, dan lebih banyak berbuat baik kepada sesama. Wa tadharu atharuhu ala hayatihi ba'da ada'il hajj. Sehingga ada pengaruh haji ini terhadap kehidupannya setelah dia selesai menunaikan haji. Sehingga mungkin dia makin bertakwa kepada Allah, makin rajin ibadah, makin berusaha untuk memperbaiki dirinya dalam kebaikan dan seterusnya. Demikianlah pengaruh positif dari haji yang mabrur. Ada 2 hal yang akan menentukan nasibmu saat menyeberangi sirat. Tidak ada satu manusia pun kecuali pasti akan melewati sirat. Jembatan di atas neraka jahanam lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Semua manusia berdiri di sana tanpa pengecualian. Dan manusia yang pertama kali menyeberanginya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau tiba di penghujung sirat, beliau tidak dalam keadaan santai, justru sibuk memikirkan umatnya dan selalu berdoa saat umatnya mulai menitinya. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Bayangkan saat itu, tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi tempat kembali, hanya sirat di hadapanmu dan neraka di bawahmu. Setiap manusia menunggu gilirannya dengan ketakutan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dalam keadaan ini, Allah menghadirkan 2 hal di sisi sirat, amanah dan silaturahmi. Amanah di satu sisi, silaturahmi di sisi yang lain. Keduanya menjadi saksi, apakah engkau orang yang menjaga titipan Allah atau justru mengkhianatinya? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis panjang tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amanah dan silaturahmi akan dihadirkan di sisi sirat. Fatursalul amanatu warrahim fatakumani janbatis sirati yaminan wa shimalan. Artinya, akan dihadirkan amanah dan silaturahmi, lalu keduanya berdiri di sisi sirat, di kanan dan kirinya. Amanah bukan hanya harta saudaraku, tapi seluruh tanggung jawab hidupmu. Silaturahmi bukan hanya hubungan, tapi ikatan yang engkau jaga atau engkau putuskan. Dan di sana, semua itu akan berbicara. Maka bayangkan dirimu sekarang, berdiri di sirat itu, dan di kanan kirimu 2 hal sedang menilai hidupmu. Lalu Allah memutuskan, kamu selamat atau tergelincir jatuh ke dalam neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Coba kalian perhitungkan, kalian pertimbangkan sedang apa kalian saat ini. Sedang di jalan menuju surga atau sedang di jalan menuju neraka.
sedang mengumpulkan bekal untuk masuk surga atau sedang mengumpulkan bekal agar semakin dahsyat azabmu di dalam neraka Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Timbangkan semua ucapanmu, perbuatan, aktivitasmu sebelum kamu nantinya dipertimbangkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam timbangan. Faman sakhulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu namun di hadapan beliau saat itu adalah generasi-generasi terbaik umat Islam setelah para sahabat Nabi. Beliau saat itu berada di Madinah. Tidak ada bioskop di Madinah saat itu. Tidak ada tempat prostitusi. Tetapi beliau sudah berkata demikian kepada kaum muslimin saat itu. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kalau beliau hidup di masa kita dan hidupnya di Konoha dan Wakanda lagi. Subhanallah, di sebagai tempat untuk bisa tembus ke masjid. Untuk sholat subuh itu harus melewati tempat prostitusi. Di halaman atau di pinggiran gang-gang tersebut penuh dengan wanita-wanita nakal yang memanggil dan merayu setiap lelaki yang melewati gang tersebut. Lah Umar hidupnya di Madinah, kondisi Madinah, Masya Allah. Tetapi beliau sudah mengeluarkan statement yang demikian. Karena kita ini mudah lupa jemaah. Bahkan terkadang kita nggak sadar bahwa diri kita ini sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan diri kita ke dalam neraka Allah. Kita sadarnya kalau sedang berbuat amalan yang mengantarkan ke dalam surga. Tetapi seringkali ketika kita sedang berada di jalan menuju neraka, kita nggak sadar bahwa kita sedang berada di jalan itu. Kedokteran klasik sampai modern detik ini ada nggak yang sudah meneliti dan membuat jurnal air mani laki-laki akan jadi tulang dan saraf? Sampai detik ini nggak ada. Kalau mereka mengatakan ini nggak ilmiah, jangan bilang nggak ilmiah. Adab kita sebagai seorang hamba Allah, katakan akal kita belum bisa menjangkau. Orang Yahudi mengatakan ini nggak akan dijawab kecuali seorang nabi. Kenapa? Wahyu. Karena Allah yang mencipta. Allah tahu air mani akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Kemudian disebutkan Nabi SAW. Kalau saya tanya ibu-ibu, Bu, saya tanya kepada anda semua, anda tahu air mani anda sendiri enggak? Saya enggak yakin ibu-ibu tahu. Ya, enggak tahu Tat. Nabi sudah sebutkan, wahyu menyebutkan air mani wanita raqiqatun safra, encer warnanya kekuningan. Dalam riwayat hamra, encer warnanya kemerahan. Minha, dari air mani wanita ini al-lahm wa dam, akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Makanya ibu-ibu kalau sudah marah, udah muntap, kalau sudah marah berani ngomong minta cerai, minta khulu. Mas, ceraikan aku sekarang juga Mas. Aku bawa semua anakku Mas, karena dia darah dagingku Mas. Dengan hadis ini anda bisa jawab, tunggu dulu deh, ada hadis Nabi. Spermaku juga jadi tulang dan saraf. Aku juga tanam saham di sini deh. Jangan kau ambil semua anak ini, kamu boleh. Ini rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Coba jadi tulang dan saraf. Air mani laki-laki jadi tulang dan saraf. Wah, ini Pak Dokter ini bisa jadi bahan penelitian nih. Pak Dokter Bambang, kok bisa air mani jadi saraf? Air mani laki-laki jadi saraf dan jadi tulang. Dokter spesialis tulang neliti air mani kok jadi tulang, dikapling. Dokter saraf ngapling, kok bisa air mani jadi saraf? Jadi PR, penelitian. Kalau terkuak, kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini betul-betul apa? Wahyu. Disebutkan oleh Imam Harmalah bin Yahya rahimahullahu ta'ala, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizur minar rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, yang lebih palsu persaksiannya daripada rafidah. Jadi dalam nukilan ini Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan
menyebutkan Rafidah termasuk ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Dan ini adalah istilah lain untuk ahlul bid'ah. Karena bid'ah berarti tidak mengikuti Nabi SAW. Apa yang mereka ikuti? Hawa nafsu mereka. Dan Rafidah adalah istilah untuk Syiah, berasal dari kata ar-rafdu, yang artinya penolakan. Mereka disebut Rafidah karena menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka kata beliau, tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah yang lebih palsu persaksiannya daripada Rafidah. Di antara buktinya adalah mereka memiliki ajaran taqiyah, menyembunyikan akidah Syiahnya. Bukan sekedar karena mereka takut dizolimi, tapi tujuannya untuk menipu umat Islam. Kalau sudah banyak pengikutnya, barulah mereka akan terang-terangan sebagai Syiah. Dan hadis-hadis palsu yang mereka buat-buat sangat banyak untuk mendukung kesesatan mereka. Padahal Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian mereka buat kisah-kisah palsu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seharusnya menjadi khalifah, tapi dirampas oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian dirampas lagi oleh Utsman. Bagaimana akidah Syafi'i dari Imam Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani rahimahullahu taala? Sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'an nasu ala khilafati Abi Bakrin, manusia sepakat atas kekhilafahan Abu Bakar. Fastakhlafa Abu Bakar Umar, kemudian Abu Bakar mengangkat Umar radhiyallahu anhuma sebagai penggantinya. Dan ini juga kemudian disepakati seluruh sahabat. Tsumma ja'ala Umar asyura ila sittatin ala ayyuwalluha wahidan. Kemudian sebelum Umar wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk menjadi ahlu syura, agar mereka bermusyawarah menunjuk 1 orang sebagai khalifah sepeninggal beliau. Fawallauha Utsman, maka mereka pun memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.